Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda, lakukan apa yang Anda bisa. Dalam acara wisuda suatu universitas di Taiwan, seorang pengusaha CEO dari perusahaan Nvidia, Jason Hong, dia bersharing membuat keputusan untuk melepaskan terkadang lebih sulit daripada mempertahankan. Haruskah Anda melanjutkan atau melepaskan? Pertukaran strategi adalah dilema yang dihadapi semua pemimpin setiap hari. Jason Hong menggenapkan bahwa pada tahun 2008, Nvidia mengembangkan inovatif di prosesor seluler, dan dia berharap bisa menjadi kontribusi unik pada pasar ponsel saat itu. Namun ketika global terus-menerus berubah dan berkembang, mereka banyak persaingan yang hampir mendominasi pasar. Dia juga menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa mendapatkan kesuksesan besar di pasar perangkat seluler. Saat ini, Jason Hong menghadapi pilihan yang besar. Haruskah dia terus-menerus melanjutkannya? Atau harus dia mundur dengan tegas dari medan perang? Pada akhirnya, hanya dalam waktu 1 hari dia memutuskan dengan tegas untuk meninggalkan pasar ponsel. Bagi perusahaan saat itu, hal itu sama saja dengan melepaskan bisnis besar yang bernilai ratusan juta dolar setahun. Namun dia tidak berpikir demikian. Dia berkata, melakukan apa yang bisa kami lakukan itulah makna keberadaan kami. Ini juga merupakan keyakinan yang mendukung pilihannya untuk menyerah. Dia yakin hanya mereka yang memiliki keunikan baru bisa menang di era yang tidak bisa diprediksi ini dan tidak terhanyut oleh ombak besar. Oleh karena itu, dia fokus pada bidang AI yang saat itu hanya sedikit orang yang optimis dan mendefinisikan dirinya sebagai perusahaan kontribusi AI. Setelah bertahun-tahun, ChatGPT akhirnya mengantar gelombang baru AI. Jason Hong tidak berhenti di situ. Dia terus meningkatkan kinerja GPU dan menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras. Di luar permainan game, dia juga mengarahkan perhatiannya pada bidang medis dan otomotif. Perusahaannya menjadi produsen bahan baku terbesar dalam era AI ini dan bisa bekerja sama membangun ekosistem AI secara keseluruhan dengan industri lain. Jason Hong pernah berkata, bukanlah bertaruh pada AI hanyalah sebuah taruhan, tetapi dia berkata juga, apa masalahnya kalau memang benar kalah? Intinya adalah apa yang Anda pelajari dari kegagalan. Anda harus fokus dan memahami diri sendiri dengan cukup baik untuk mundur dengan berani dan fokus pada medan perang yang hanya Anda bisa memperoleh keunggulan. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga bercita-cita memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan seperti Jason Hong? Seperti yang dikatakan Jason Hong, keputusan yang bijak akan menentukan keberhasilan atau tidaknya sebuah karir. Apakah bertahan pada akhir dan atau menyerah begitu saja? Dan mencari jalan keluar lain memang membutuhkan visi dan kebijaksanaan yang luar biasa. Mengenal sudut pandang hikmat. Ada pepatah di dalam Alkitab, junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, dia akan mengenakan karang bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Disebut kebijaksanaan. Konotasinya adalah Tuhan ingin menuntut Anda menuju masa depan indah yang telah Tuhan tentukan untuk Anda. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Raja Salomo hanya meminta satu hal, yaitu meminta hikmat. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya serta memberi pengertian dan hikmat. Bahkan sebelum Raja Salomo tidak ada orang yang lebih bijak dari dia. Fakta juga membuktikan bahwa hikmat adalah yang paling berharga. Raja Salomo membawa kekuatan nasional Israel mencapai ke puncaknya karena hikmat yang diberinya oleh Tuhan. Bahkan raja-raja dunia pun datang mendengar kata-kata bijak Raja Salomo. Sahabatku yang terkasih, marilah kita belajar dari Raja Salomo dan memohon hikmat kepada Tuhan.
Tuhan menghendaki agar hidup kita menjadi kehidupan dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ketika kamu datang ke hadapan Tuhan dan memohon hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti akan menyiapkan kepadamu kekayaan yang terkandung di dalamnya, sehingga memungkinkan kamu menggunakannya dengan mengelola dan pekerjaanmu setiap keputusan yang Anda ambil. Ada hikmat Tuhan dan Anda membuat pilihan yang tepat. Hari ini marilah kita semua menjadi seperti Raja Salomo dan berdoa kepada Tuhan memohon hikmat agar Anda memiliki hikmat untuk melihat peluang dan mengalami kehidupan yang diperluas tanpa batas. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.